Kalah lawan 10 pemain, pelatih PSIS sindir gaya main Persib Bandung banyak buang waktu di babak kedua. PSIS Semarang mengalami kekalahan beruntun usai tumbang dari pemuncak klasemen Persib Bandung pada laga pekan ke-22 Liga 1. Hasil PSIS Semarang versus Persib Bandung berkesudahan dengan skor 1-0 bagi kemenangan Maung Bandung. PSIS kecolongan pada menit ke-36 lewat situasi sepak pojok di mana Nick Kuipers menempatkan bola ke dalam jala gawang Syahrul Trisna. Unggul jumlah pemain pun tidak mampu dimaksimalkan Mahesa Jenar untuk menyamakan skor di 45 menit kedua. Pelatih PSIS Gilbert Agius memaparkan, laga ini seharusnya bisa menjadi duel penebusan untuk timnya pasca hancur pada laga sebelumnya kontra Dewa United. Saya pikir kami merencanakan permainan ini untuk menjadi lebih baik dari pertandingan sebelumnya. Kami mempunyai beberapa masalah di laga lalu dan kami mencoba mengaturnya di pertandingan ini, papar Agius. Namun, Persib sang juara bertahan dan kini berada di puncak klasemen sementara punya kematangan bermain. Hal yang cukup disayangkan Agius bagaimana timnya tak beruntung karena ada 2-3 peluang Galih Freitas di awal babak pertama yang menerpa mistar gawang. Menurut pendapat saya, kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Kami kurang beruntung karena tembakannya 3 kali mengenai tiang gawang, sebut Agius. Pelatih asal Malta ini akui timnya tak cukup banyak peluang untuk mencetak gol walau unggul jumlah pemain pasca Matteo Kocijan di kartu merah sejak menit 41. Persib hanya bermain menunggu, menjaga kedalaman, dan bermain full bertahan. Agius juga menyebut Persib hanya bermain-main dengan bola dan membuang-buang banyak waktu. Kemudian di babak kedua dengan unggul 1 pemain, kami tidak menciptakan cukup peluang untuk memenangkan pertandingan. Mereka hanya bertahan di babak kedua. Hanya bermain-main saja, membuang-buang waktu, sepanjang waktu. Tapi inilah sepak bola. Kami perlu belajar dari kekalahan ini. Kami juga perlu memenangkan poin. Kami perlu belajar dari kekalahan ini. Kami perlu belajar dari kekalahan ini, imbuhnya. Persija Jakarta ditolak di SUGBK dan JS untuk laga melawan Persib. Terpaksa akan gelar laga di salah satu stadion di Jawa Barat. Sementara itu, Carlos Pena menyebut akan mendapatkan 3 poin dan merayakan bersama Jakmania. Duel Persija versus Persib sendiri akan berlangsung pada Minggu, 16 Februari 2025, sore. Pertandingan ini menjadi laga penting karena ada gengsi di dalamnya. Carlos Pena paham jika mengalahkan Persib tak hanya bagus dalam koleksi poin dan posisi di klasemen saja, tetapi juga untuk merayakan perjuangan bersama The Jakmania. Namun, Persija sedang dalam tren yang kurang baik. Dari 3 laga, Macan Kemayoran mengalami 2 hasil imbang dan sekali kekalahan. Berbeda dengan Persib yang sedang superior. Tim kesayangan Bobotoh tersebut kini ada di puncak klasemen sementara Beri Liga 1. Benar kami tidak menang dalam 3 laga terakhir, tetapi dalam 6 partai sebelum melawan Dewa United kami tidak pernah kalah. Kami harus mengerti kekalahan ini adalah bagian dari perjalanan kami di kompetisi, kata Pena. Lebih lanjut, pelatih asal Spanyol tersebut akan berusaha memperbaiki kekurangan timnya. Rizky Ridho dan kawan-kawan akan mengincar kemenangan di laga klasik kontra Persib. Kami tidak bisa menang setiap laga. Kami akan selalu menganalisa untuk mencoba lebih baik. Laga selanjutnya melawan Persib akan memancing motivasi tersendiri bagi semua pemain. Kami akan mengumpulkan energi untuk mendapatkan 3 poin. Tetap fokus, lakukan pekerjaan dengan baik, dan harus dapat kemenangan di kandang, pungkas pelatih 41 tahun tersebut. Di satu sisi, Persija sebenarnya ingin berkandang di SUGBK khusus untuk melawan Persib Bandung. Tim berjulukan Macan Kemayoran itu telah bernegosiasi dengan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno. Hal itu disebabkan karena Persija sudah pasti tidak bisa menggunakan JIS untuk menghadapi Persib, karena sepanjang bulan ini JIS akan dipakai untuk 2 konser musik, yaitu Maroon 5 pada 1 Februari 2025 dan Seventeen pada 8 hingga 9 Februari 2025. Namun, keinginan Persija Jakarta untuk bermarkas di SUGBK buat melawan Persib bertepuk sebelah tangan, meski Macan Kemayoran tidak mengungkapkan penyebabnya. Akhirnya Persija Jakarta memastikan akan meladeni perlawanan Persib Bandung di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, bukan di Jakarta.
Intip panasnya Liga 2, rusuh usai laga, para oknum supporter serang pemain. Ditambah kabar mengejutkan terjadi, di mana di luar dugaan Persikabo 1973, Persikota Tangerang, Nusantara United resmi degradasi ke Liga 3. Apakah Rans Nusantara juga akan terdegradasi ke Liga 3? Yuk kita simak videonya. Drama panas terjadi di Stadion Kerasakti Tangerang, ketika FC Bekasi City berhasil mengalahkan Dejan FC dengan skor tipis 1-0 dalam lanjutan babak playoff degradasi Liga 2 2024-2025. Laga yang hanya disaksikan oleh 275 penonton ini memperlihatkan ketegangan sejak menit awal. Kedua tim sama-sama berjuang keras untuk menghindari ancaman degradasi ke Liga Nusantara atau Liga 3. Namun, di tengah duel sengit tersebut, FC Bekasi City akhirnya keluar sebagai pemenang setelah Muhammad Indra Ferry Faroni mencetak gol tunggal pada menit ke-33. Gol tersebut menjadi satu-satunya yang tercipta dalam pertandingan ini, namun bukan berarti laga berjalan membosankan. Sebaliknya, pertandingan berlangsung penuh intrik, pelanggaran keras, dan keputusan wasit yang menuai reaksi dari kedua kubu. Ketegangan semakin memuncak di babak kedua ketika wasit harus mengeluarkan 2 kartu merah dalam selang waktu 3 menit. Pemain FC Bekasi City, Megon Davidi Aitron Valpoort, menerima kartu merah pada menit ke-62 setelah dinilai melakukan pelanggaran keras yang membahayakan lawan. Tak berselang lama, giliran Anan Mirga Flestaluhu dari Dejan FC yang diusir wasit pada menit ke-65, setelah terlibat dalam bentrokan dengan pemain lawan. Kemenangan ini menjadi hasil yang sangat berharga bagi FC Bekasi City, karena mereka kini berada di puncak klasemen grup I babak playoff degradasi Liga 2. Seusai pertandingan, beberapa oknum supporter Dejan FC yang tidak terima kekalahan, terlihat menyerang para pemain FC Bekasi City. Hal tersebut juga dikarenakan jalur pemain FC Bekasi City kebus, kurang penjagaan sehingga para oknum supporter bisa menyerang pemain. Sementara itu, di luar dugaan 3 tim yang sebelumnya digadang-gadang berpeluang untuk naik ke Liga 1, justru malah terdegradasi ke Liga 3. Untuk tim yang pertama, di luar dugaan adalah Persikabo 1973 yang musim kemarin terdegradi ke Liga 2, kini harus terdegradasi ke Liga 3 musim depan. Untuk tim kedua adalah tim yang dipimpin artis kondang Erumi, yaitu Nusantara United FC dipastikan terdegradasi ke Liga 3. Dan tim terakhir adalah tim Persikota Tangerang yang dulu CEO-nya sempat ditempati Prilly Latukonsina dipastikan terdegradasi ke Liga 3. Tak hanya ketiga tim tersebut, klub milik Raffi Ahmad yaitu Rans Nusantara FC kini nasibnya sedang di ujung tanduk, dan sangat memungkin terdegradasi ke Liga 3.